siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di hari Sabtu ya, jadi suasananya lebih rileks, lebih santai sambil belajar melalui video pembelajaran MOOC untuk chapter berikutnya. Kita akan diskusi materi terkait dengan tata kelola dana sosial Islam atau Islamic Social Funds Governance. Ketika kita bicara terkait dengan tata kelola, ya sebagaimana sebelumnya, tidak terlepas dari apa yang menjadi fungsi lembaga Ziswaf sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Fungsi penghimpunan, fungsi pendistribusian, dan fungsi pendayagunaan atau pemberdayaan. Nah, untuk sesi ini kita akan belajar ya lebih dalam terkait dengan fungsi pendistribusian atau penyaluran. Di PowerPoint, di slide, teman-teman bisa saksikan bahwa kita coba cermati dulu definisi atau makna dari pendistribusian. Pendistribusian merupakan aktivitas atau kegiatan penyaluran ya atau pendistribusian itu sendiri yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada kebutuhan yang sifatnya doruriyah atau mendesak, tentu kepada mustahik dalam jangka pendek atau short term. Nah, itu adalah makna atau definisi dari pendistribusian atau penyaluran. Ketika kita bicara lebih spesifik terkait dengan pendistribusian zakat, nah, coba kita pahami juga bahwa zakat wajib atau harus didistribusikan kepada mustahik ya sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian tentu harus dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Nah, 3 prinsip itu yang harus diperhatikan dari setiap lembaga zakat. Sekarang coba kita cermati satu persatu. Untuk prinsip pemerataan dan keadilan. Nah, sebagaimana di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat harus dibagikan ya ke dalam 8 asnaf dan harus fokus pada asas pemerataan dan keadilan tersebut ya, kecuali ya ada hal khusus ketika zakat yang dikelola jumlahnya tidak terlalu besar atau relatif sedikit, maka yang diprioritaskan adalah asnaf fakir dan miskin. Untuk kemudian prinsip kewilayahan, nah bagaimana zakat itu harus didistribusikan? Zakat diutamakan, dialokasikan atau disalurkan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat atau OPZ itu berada. Apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, ya, sedangkan zakat itu masih tersisa, maka pendistribusian atau penyaluran zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat tersebut. Berdasarkan tradisi ya atau kebiasaan yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat penerusnya, para ulama setuju bahwa zakat didistribusikan dilakukan dalam wilayah yang sama dengan tempat pengumpulan zakatnya. Memindahkan zakat ke wilayah lain, padahal masih ada sejumlah orang yang layak menerima di wilayah pengumpulan, akan bertentangan tentu dengan alasan pengumpulannya. Pengecualiannya terjadi jika tidak ada penerima lain yang berhak di wilayah pengumpulan zakat tersebut. Maka boleh memindahkan zakat ke yurisdiksi lainnya. Jadi menurut urgensi dan prioritas. Ya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang tadi sudah saya singgung, ya, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat,
mu'alaf, hamba sahaya yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah untuk di jalan Allah, serta Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nah, kemudian di dalam berbagai referensi kita juga harus memperhatikan pendistribusian berdasarkan bidang, ya, ekonomi, pendidikan, dakwah, kemanusiaan, dan yang tidak kalah penting di tengah pandemi saat ini yaitu di sektor atau bidang health atau kesehatan. Nah, sekali lagi ini semua tidak lepas dari yang namanya tugas lembaga zakat. Jadi lembaga zakat harus memiliki tentu kemanfaatan sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan pendistribusian zakat. Kemudian lembaga ziswaf atau lembaga zakat harus memiliki perencanaan, pencatatan, pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel, untuk mencegah ketidaksesuaian dalam alokasi pendistribusian donasi atau dana sosial. Dan lembaga zakat sekali lagi harus memiliki policy atau kebijakan dan proses yang tepat dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mitigasi resiko. Kita tahu bahwa hal-hal seperti ini tentu tidak terlepas dari banyak sekali resiko, gitu ya. Nah, ada nggak sih pedomannya? Ada nggak sih panduannya? Tadi sudah saya sampaikan di awal dan juga di chapter sebelumnya, bahwa panduan bagi lembaga zakat dalam menjalankan fungsi dan tupoksinya based on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga PP Nomor 14 Tahun 2014, juga zakat core principle itu yang tentu harus menjadi kaidah yang harus dipenuhi juga, serta turunan-turunan regulasi yang lainnya. Nah, kalau kita lihat best practice ya di lembaga zakat sudah sangat banyak. Contohnya di Basnas gitu ya, di masa pandemi Basnas secara khusus memiliki dua strategi penyaluran zakat ya, dan bahkan bisa lebih dari itu kalau kita gali lagi referensinya, yaitu program penyaluran khusus dan program penyaluran pengamanan, serta program yang telah berjalan sebelumnya atau program reguler atau program existing. Nah, dalam program penyaluran khusus, Basnas memprioritaskan tentu pada program darurat kesehatan dan program kuratif, sedangkan untuk darurat ekonomi terdiri dari penguatan ketahanan pangan, penguatan daya beli masyarakat, dan lain sebagainya. Nanti di slide ya, saudara bisa lihat bagaimana laporan Basnas juga dalam penanganan pandemi COVID di 2020. Ada banyak sekali foto-foto yang menunjukkan best practice dari pendistribusian zakat, tidak hanya di Basnas tapi juga di Lasnas ya, Dompet Duafa, Nurul Hayat, dan juga tentu sinergi pendistribusian zakat antar OPZ yang tergabung dalam FOS ya, baik FOS Jawa Timur, Forum Zakat Jawa Timur maupun FOS nasional. Dari zakat grafik ya, berbagai macam isu baik ketahanan pangan dan lain-lain dalam mengatasi dampak sosial ekonomi COVID ini merupakan aksi nyata dari sinergi pendistribusian zakat. Dan begitu pula dengan wakaf ya, untuk mauquf alai semua based on juga ada panduan atau pedomannya Undang-Undang 41 Nomor Tahun 2004, wakaf core principle dan regulasi yang lain. Dan tentu untuk meningkatkan kebermanfaatan pada mauquf alai, skema wakaf produktif yang harus dikembangkan, dan Indonesia telah mampu mengembangkan berbagai macam skema dan inovasi dalam mengoptimalkan ya wakaf produktif agar kemudian penyaluran wakaf konsumtif yang sasarannya tentu mauquf alai yang bersumber dari hasil pengelolaan wakaf tersebut, dari hasil return atau keuntungan dapat memang sesuai dengan fitrahnya wakaf, yaitu menjadi sedekah jariah. Itulah materi terkait dengan pendistribusian atau penyaluran sebagai bagian dari tata kelola dana sosial Islam. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di chapter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.